Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Purnama, NIM 1708938, mata kuliah Anatomi Terapan, sesi Senin 16.20 sampai 18.00, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, program studi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang neurologi, yang mana tentang susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. Susunan saraf pusat ini mengatur seluruh bagian tubuh. Otak dan sumsum tulang belakang merupakan pusat dari seluruh sistem saraf manusia. Yang pertama, otak. Otak merupakan pusat saraf yang paling utama yang terletak di dalam rongga tengkorak. Otak terdiri dari 3 bagian, yakni otak besar, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Otak besar, atau disebut juga dengan cerebellum, merupakan pusat saraf utama dan bagian terbesar dari otak. Voluminya kisaran 1.500 cm3 pada orang dewasa. Otak besar terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Belahan kiri berfungsi sebagai mengendalikan kegiatan tubuh bagian kiri, sedangkan belahan kanan berfungsi dalam mengendalikan kegiatan tubuh sebelah kanan. Otak besar berfungsi sebagai pusat pengendali dari sebuah kegiatan yang disadari, seperti berpikir, melihat, bergerak, mendengar, berbicara, dan sebagainya. Otak besar tersusun atas 2 lapisan, yakni lapisan luar dan lapisan dalam. Lapisan luar merupakan lapisan tipis, berwarna kelabu, dan banyak mengandung badan-badan sel saraf. Sedangkan lapisan dalam merupakan lapisan yang berwarna putih dan banyak terdapat serabut-serabut saraf, yaitu neurit dan dendrit. Otak kecil atau cerebellum merupakan pusat pengaturan keseimbangan dan mengkoordinasi otot-otot kita akan melakukan gerakan. Otak kecil terdiri dari 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan kanan. Yang kedua belahannya tersebut dihubungkan oleh jembatan parol. Bagian luarnya berwarna kelabu dan bagian dalamnya berwarna putih. Sistem endokrin. Sistem saraf dan sistem endokrin adalah merupakan 2 sistem organ yang berperan besar terhadap respon dan adaptasi. Kedua sistem tersebut bekerja untuk mengatur kecepatan aktivitas kimiawi di berbagai jaringan. Sistem saraf akan merespon lebih cepat terhadap perubahan hemostasis seluler dibandingkan dengan sistem endokrin. Perubahan yang terjadi pada sistem endokrin akibat olahraga, yaitu walaupun sistem endokrin merespon lebih lambat, seringkali lebih besar dan lebih lama, sebab efek pengaturan endokrin pada fungsi sel sangat luas. Diperkirakan perubahan fungsi endokrin ini yang bertanggung jawab terhadap berbagai respon dan adaptasi fisiologis terhadap latihan olahraga. Mekanisme aksi endokrin biasanya berbentuk 3, yaitu pertama yaitu perubahan kecepatan sintesis enzim protein. Yang kedua, perubahan ke sumsum lanjutan atau medula oblongata, yaitu terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang pinggang. Yang kedua, sumsum tulang belakang sama dengan sumsum tulang lanjutan. Pada bagian dalamnya terdiri dari terdapat bagian yang berbentuk sayap ke arah depan yang disebut akar ventral, sedangkan yang ke arah belakang disebut dengan akar dorsal. Pada sumsum tulang belakang terdapat sel saraf berantara, yaitu penghubung yang menghubungkan sel saraf sensorik dan sel saraf motorik. Fungsi sumsum tulang belakang ialah untuk mengantarkan impuls dari otak dan menuju ke otak lain, serta sebagai pengatur gerak-gerak refleks. Yang kedua yaitu kita lanjut tentang susunan saraf tepi. Pada sistem saraf tepi terdapat 2 lapisan sistem saraf, yakni sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Kedua jenis sel saraf ini terdiri dari sistem saraf sensorik dan motorik, sehingga mampu menjadi perantara impuls antara tubuh dengan sistem saraf pusat. Arah impuls pada sistem saraf tepi Arah impuls pada sistem saraf tepi terbagi menjadi 2, yakni sistem saraf aferen dan sistem saraf eferen. Sistem eferen mengandung sistem saraf yang menghantarkan informasi dan reseptor ke sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen mengandung sel saraf yang mengantarkan informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Selanjutnya yaitu sistem saraf pusat pada olahraga.
Sistem saraf adalah pemula kegiatan otot tubuh dan mengatur fungsi mental dan fisik. Sistem saraf bekerja berdasarkan impuls elektrokimia. Sistem saraf merupakan sistem pengendali dan merupakan rangkaian organ yang kompleks yang membentuk sistem informasi yang terintegrasi. Berfungsi menerima data, mengolahnya, menentukan respon, dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan hemostasis dalam tubuh. Tanpa sistem saraf, manusia tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, dan tanggung jawab menerima dan menginterpretasikannya dari sistem saraf perifer, yang mengirimkan sinyal itu kembali baik sadar maupun tidak sadar. Sistem saraf perifer terdiri dari organ indera, yaitu mata, telinga, peraba, perasa, penciuman. Setelah dari otak, informasi yang sudah terintegrasi untuk mengirim pesan perintah pada otot-otot dan kelenjar-kelenjar, menghasilkan gerak dan sekresi terorganisir. Setelah bagian efektor menerima rangsang, maka akan melakukan respon terhadap tubuh, yaitu tubuh akan lari setelah mendengarkan suara peluit. Selanjutnya, sistem saraf tepi pada olahraga. Sistem saraf tepi pada sistem saraf perifer adalah bagian dari sistem saraf yang di dalam sarafnya terdiri dari sel-sel yang membawa informasi ke sel saraf sensorik dan dari sel saraf motorik sistem saraf pusat yang terletak di luar otak dan sumsum tulang belakang. Sel-sel saraf sensorik mengirimkan informasi ke sistem saraf pusat dari organ-organ internal atau dari rangsangan eksternal. Sel-sel saraf motorik tersebut membawa informasi dari SSP ke organ, otot, dan kelenjar. Sistem saraf tepi dibagi menjadi dua cabang, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik terutama merupakan sistem saraf motorik yang semua sistem saraf ke otot, sedangkan sistem otonom merupakan adalah sistem saraf yang mewakili persarapan motorik dari otot polos, otot jantung, dan sel-sel kelenjar. Sistem otonom ini terdiri dari dua komponen fisiologis dan anatomis yang berbeda, yang saling bertentangan, yaitu sistem simpatik dan parasimpatik. Yang kedua yaitu perubahan kecepatan sintesis molekul. Yang ketiga perubahan permeabilitas membran sel. Yaitu perubahan konsentrasi hormon sangat sulit diinterpretasi karena konsentrasi hormon sewaktu-waktu dipengaruhi berbagai variabel seperti kecepatan kelenjar dalam memproduksi hormon, kecepatan perusak hormon oleh enzim di hati, ginjal, dan jaringan lainnya, kecepatan ambilan hormon oleh jaringan, dan perubahan volume darah. Dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peningkatan konsentrasi hormon selama latihan olahraga dapat diinterpretasikan sebagai peningkatan produksi dan pengurangan destruksi. Jelaskan perubahan yang terjadi pada genitalia femina. Yang pertama yaitu internal, bagian internal, yaitu ovarium, tuba uterina, uretus, dan vagina. Ovarium, bentuk oval, ukuran 4 x 2 x 1 cm, difikasi oleh melovarium, ligamen sulfenfonum ovari, dan ligamen ovarium properium. Bentuk dan ukuran tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Terletak pada dinding lateral pelvis di dalam suatu letak yang disebut tora ovarium. Ovarium diseliputi kapsul jaringan ikat tipis disebut tuna albugenia. Yang kedua, tuba uterina, yaitu dua buah ke kiri dan kanan, terletak di pinggir kranial, ligamen atmosferi, dan menghubungkan daerah potensial cavum pelvis di sekitar ovarium dengan cavum baby. Tuba terbagi dalam dan luar. Tuba dalam itu infundibulum, ampula, stimulus, dan bagian internal. Selanjutnya itu uterus, berbentuk seperti buah pir, berongga, dan dinding otot. Terbagi atau atas 3 lapisan. Fundus, carpus,
stimulus dan servis. Pembesaran uretus pada kehamilan karena pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang menyebabkan hiperterapi otot-otot polos miometrium. Selanjutnya vagina, organ populasi wanita yang mengeluarkan ekskresi uretus dan saluran yang dilalui anak waktu melahirkan. Daerah rongga vagina di sekitaran serviks terbagi menjadi femix anterior, posterior, lateralis kiri dan lateralis kanan. Selaput tipis mustasa yang terdapat sekitar orifirum vaginae disebut ligamen. Yang kedua yaitu internal, vulva yang meliputi labia majora termasuk mens puber, labia minora termasuk vestibulum vagina dan orificium vagina, glandula fundibularis majoris dan minor distoris. Selanjutnya yaitu darah dalam olahraga. Anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas bagian jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu sama lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan di sekitar 5 liter dari darah yang dibawa oleh pembuluh darah. Sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran selapak tangan tertutup. Bahkan pada saat beristirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Darah memberikan nutrisi penting dan oksigen yang menghilangkan limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Hormon diangkut ke seluruh tubuh melalui cairan plasma darah. Yang kedua yaitu melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Trombosit berfungsi untuk menghentikan pendarahan saat luka dan mencegah patogen memasuki tubuh. Darah juga membawa antibodi yang memberi kekebalan spesifik pada patogen yang sebelumnya telah terpapar oleh tubuh atau telah divaksinisasi. Yang ketiga yaitu mempertahankan hemostasis, keseimbangan kondisi tubuh. Pada beberapa kondisi internal, pembuluh darah membantu menjaga suhu tubuh yang stabil dengan mengendalikan aliran darah ke permukaan kulit. Selanjutnya materi tentang panca indera, perubahan anatomi pada indera penglihatan dan pendengaran akibat olahraga. Yang pertama yaitu tentang indera penglihatan. Mata adalah organ indera yang memiliki reseptor PK cahaya yang disebut fotoreseptor. Setiap mata mempunyai lapisan reseptor, setiap lensa untuk memusatkan cahaya pada reseptor dan sistem saraf untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke otak. Indera penglihatan yang terletak pada mata yang terdiri dari organ okuli, asoria, dan oculus. Saraf indera penglihatan, saraf optikus, muncul dari sel-sel galion dalam retina, bergabung untuk membentuk saraf optikus. Alat indera pada manusia disebut juga dengan panca indera karena alat indera manusia terdiri dari 5, yaitu indera penglihatan, indera pendengaran, indera pembau, indera pengecap, dan indera peraba. Selanjutnya itu indera pendengaran. Mendengar adalah kemampuan untuk mendeteksi vibrasi mekanis getaran yang kita sebut dengan suara. Dalam keadaan biasa, getaran mencapai indera pendengar yaitu telinga melalui udara. Proses sistem pendengaran bila suatu objek bergetar maka akan timbul suara. Getaran suatu objek tersebut akan ikut menggetarkan molekul udara sehingga timbullah gelombang suara. Bila gelombang suara sampai ke telinga, maka akan masuk melalui telinga luar, terus melalui saluran pendengar dan akhirnya sampai membrani timpani. Hal ini akan menggelarkan membrani timpani terus ke tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Dari sanggurdi, getaran suara dilanjutkan ke tingkat bulat. Getaran ini ikut menggetarkan cairan pada rumah siput. Bila cairan pada rumah siput bergetar akan menstimulasi ujung saraf.
Impuls dan ujung saraf ini akan diteruskan ke saraf pusat pendengaran otak. Otak akan memproses dan menerjemahkan dan timbullah persepsi suara. Gangguan pada sistem pendengaran. Yang pertama, labirintitis adalah gangguan pada labirin di dalam telinga. Penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya infeksi, gegar otak, dan alergi. Penyakit ini memiliki beberapa gejala seperti telinga berdengung, mual, muntah, vertigo, dan kekurangan pendengaran. Yang kedua, Meniere, timbulnya pusing mendadak disertai tuli dan titinus. Yang ketiga, titinus adalah gangguan pendengaran dengan keluhan perasaan mendengarkan bunyi tanpa ada rangsangan bunyi dari luar. Keluhan ini biasanya berupa bunyi yang berdengung, menderu atau mendesis, atau tipe lain dari tampaknya berasal dari dalam telinga atau kepala.